bahwa PT Freeport milik Amerika diberikan izin menambang di Papua 2 bulan setelah Soeharto resmi menjadi presiden kedua Indonesia, yaitu tepatnya tanggal 7 April 1967. Tahukah kamu bahwa saat PT Freeport mendapat konsesi lahan pertambangan yang seluas 2,6 juta hektar, yaitu antara tahun 1991 hingga 1995, suku Amungke dan suku Komoro harus pindah dari tanah leluhurnya dengan pergantian tanah 0 rupiah. Tahukah kamu bahwa di masa awal PT Freeport Indonesia berproduksi, yaitu di tahun 1973, dari 16.000 tenaga kerja yang direkrut, hanya 40 orang yang berasal dari Papua, khususnya dari suku Amungke, dan itu pun sebatas tukang sapu, pembersih rumput, serta pembersih mes-mes karyawan. Upahnya pun begitu sangat rendah, yaitu hanya Rp40 dalam per jamnya. Dan kadang-kadang hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, serta tembakau. Pembayaran dalam bentuk barang ini menurut PT Freeport Indonesia sudah sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia sendiri kala itu. Tahukah kamu, bertahun-tahun warga Papua hanya bisa melihat hasil kekayaan alamnya dirampok oleh asing, sementara pemerintahan Orde Baru terlihat cukup senang meski hanya diberi 9% saham oleh PT Freeport. Tahukah kamu bahwa berdasarkan pemberitaan majalah Prospek tertanggal 13 Juli 1998, PT Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto, yaitu sebesar 20,3 juta US dollar Amerika, bersamaan dengan terbitnya Kepres nomor 92/1996 pada tahun 1996 dan tahun 1997. Selain itu, sejak tahun 1980, Presiden Soeharto juga menerima upeti dalam setiap tahunnya, yaitu paling sedikit sekitar 5 juta US dollar Amerika hingga 7 juta US dollar Amerika. Ini berarti selama 17 tahun sejak saat itu, Soeharto sudah mengantongi uang, yaitu sebesar 102 juta US dollar Amerika. Tahukah kamu bahwa kini Indonesia di tangan Presiden Jokowi berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, dan Papua sendiri mendapatkan 10% keuntungan. Dengan dikuasainya saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum, Indonesia nantinya akan memperoleh keuntungan, yaitu sebesar 860 triliun hingga tahun 2041. Dan tahukah kamu bahwa semua itu adalah hasil kerja Presiden Jokowi beserta para menteri-menterinya yang tidak mau tunduk dengan tekanan-tekanan dari Amerika. Jadi, kalau selama ini kalian masih berpikir bahwa Presiden Jokowi adalah presiden pelongo-pelongo, lepaskan sejenak otakmu, karena sepertinya ada yang tidak beres di cara berpikir kalian.